Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanisia menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terhambat terlebih bagi warga yang terdampak bencana. Wamensos memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi dan meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Saat ini Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses aktivasi kembali. Jadi kita mau khusus, ya ini saya sampaikan, khusus untuk pasien cuci darah, ya kita akan segera reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes, kita sedang berkoordinasi dengan BPJS. Jadi saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah, karena nanti ya yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali, ya. Jadi saya sampaikan begitu. Estimasi waktunya Pak kapan? Secepatnya. Jadi kalau mereka sudah masuk, ya kan, segera akan kita reaktivasi. Dan kita sudah minta kepada BPJS khusus pasien-pasien cuci darah dikasih tanda supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua. Wamensos menyebut pihaknya telah meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah agar proses reaktivasi dapat dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh daerah. Agus Jabo juga meminta seluruh rumah sakit agar tetap memberikan layanan kepada pasien cuci darah meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka sempat diblokir. Ia menjelaskan bagi pasien yang sudah datang dan membutuhkan layanan cuci darah, proses reaktivasi BPJS akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan medis tidak tertunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa uang tunai dalam pecahan rupiah senilai 1,89 miliar. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar dalam mata uang yen Jepang senilai 550.000. Selain itu juga logam mulia dengan total berat 5,3 kg. Kemudian 1 jam tangan mewah senilai 138 juta sehingga total 10,5 miliar. PSSI resmi mengumumkan daftar nama tim U17 Indonesia untuk laga uji coba internasional yang digelar pada Februari ini. Total, PSSI memanggil 28 pemain untuk mengisi skuad Garuda Asia. Hampir semuanya diisi nama-nama baru. Para pemain yang dipanggil merupakan hasil pemantauan tim kepelatihan. Pemantauan dilakukan ke berbagai klub Liga Indonesia, akademi hingga klub luar negeri. Meski begitu, nama dari generasi sebelumnya juga masuk dalam skuad ini. Ia adalah Muhammad Mirza Firyatullah yang kini membela Persik Kediri.
Selain itu, PSSI juga memanggil Nicolas Indra yang bermain untuk klub Norwegia Rosenborg. Tim U17 Indonesia dijadwalkan melawan Tiongkok U17 dua kali, yaitu pada 8 Februari dan 11 Februari di Tangerang, Banten. Laga ini akan menjadi bagian dari proses pematangan tim sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap para pemain yang dipanggil sebagai persiapan menuju Piala Asia U17 2026. Sebanyak 28 pemain tim U17 Indonesia mengikuti latihan di Stadion Indomilk Arena Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis malam jelang menghadapi laga uji coba internasional melawan tim U17 Tiongkok. Persiapan skuad Garuda Muda sejatinya telah berlangsung intensif selama 6 bulan terakhir dengan performa positif pada kompetisi Elite Pro Academy usia 17 tahun. Kerjasama dan kekompakan skuad menjadi fokus utama tim kepelatihan untuk mempersiapkan skuad Garuda Asia, karena itu uji coba internasional sangat dibutuhkan untuk mengetahui level permainan tim. Ya, selama ini mereka udah hampir 6 bulan bersama ya, sebelum kita EPA mulai di tahun kemarin kita udah bersama, dan saya lihat pemain udah secara chemistry udah cukup baik walaupun butuh adaptasi karena ada beberapa pemain baru lagi yang bergabung. Pertama yang dari Persik ada 2 orang dan ada Nicolas yang baru tiba, jadi secara chemistry saya pikir nggak ada masalah. Ya, kekurangannya pasti masih ini akan kita lihat di pertandingan besok lawan Cina ya. Di situ kita akan bisa melihat saat ini level tim ini ada di mana. Karena kalau kita lihat di EPA kan saat ini mereka tampil cukup baik dan saat ini ada di posisi pertama. Tetapi saya pikir itu bukan menjadi sebuah jaminan karena saya yakin secara intensitas, secara kualitas pertandingannya juga akan berbeda. Dan pastinya pertandingan lawan Cina saya pikir pemain akan mendapatkan banyak pelajaran yang bisa mereka bawa nanti di AFF ataupun di Piala Asia. Uji coba internasional melawan Tiongkok U17 juga akan menjadi bagian proses transisi kepelatihan dari Nova Arianto yang akan fokus di timnas U20 kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.